ada warung steak and shake yang sepertinya nggak terlalu besar. Juga dari luar kelihatan sepi-sepi saja. Yang pasti rumah tahfiz di Perumnas itu sudah tidak ada kegiatan apa-apa, tapi ada rumah makan warung steak and shake yang kita yakini milik Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salih Al-Walid. Setelah video yang saya upload kemarin, di mana kami menelusuri Darul Quran, PPPA Darul Quran yang berada di Sorosutan, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Catur Tunggal di Jalan Perumnas, Saren, Catur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman, teman-teman. Di sana juga kami menemukan tidak jauh dari pesantren tersebut, lebih tepatnya pesantren yang sedang tidak beroperasi. Di situ kami menemukan warung steak and shake yang menurut saya itu cukup sepi, teman-teman. Apakah dikarenakan tempatnya atau memang ini efek dari suara dari para netizen hashtag boykot warung steak and shake, teman-teman. Setelah dari rumah tahfiz yang di Jalan Perumnas itu, ternyata hanya 400 sampai 500 meter ya, itu ada lagi warung steak and shake, masih di Jalan Perumnas, di daerah apa namanya nih, Mas? Jalan Perumnas. Jalan Perumnas, Catur Tunggal, daerah Catur Tunggal, Yogyakarta. Ada warung steak and shake yang sepertinya nggak terlalu besar. Juga dari luar kelihatan sepi-sepi saja. Yang pasti rumah tahfiz di Perumnas itu sudah tidak ada kegiatan apa-apa, tapi ada rumah makan warung steak and shake yang kita yakini milik Yusuf Mansur masih berjalan, walaupun kelihatan sepi pengunjung di Jalan Perumnas, Catur Tunggal, Yogyakarta. Saya beranggapan bahwa Yusuf Mansur mampu untuk tetap kemudian menjalankan PPPA Darul Quran ini, mengoperasikan PPPA Darul Quran ini, karena ini juga pernyataan dia gitu, pernyataan dari Yusuf Mansur bahwa dia berbisnis, dalam hal ini bisnis kuliner warung steak and shake. Itu omsetnya dipergunakan untuk operasional pesantren dan membantu orang lain. Karena Yusuf Mansur juga sering memotivasi orang lain untuk bersedekah. Bahkan kemudian banyak cerita-cerita dari beberapa narasumber yang kami temui. Mereka pada akhirnya rungkat atau gulung tikar. Ini cerita mereka ya. Karena sedekah ekstrim yang kemudian mereka praktekkan gitu. Maksudnya apa, teman-teman? Yang selama ini kami kritisi adalah bahwa Yusuf Mansur selalu meminta orang atau memotivasi orang untuk kemudian sedekah habis-habisan gitu. Dan orang-orang ini kan memang kebanyakan orang-orang awam yang kemudian menyedekahkan semua hartanya hingga akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena percaya dengan iming-iming Yusuf Mansur, untuk kemudian ketika mereka menyedekahkan semua hartanya itu akan balik lagi 10 kali lipat gitu. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Yusuf Mansur bukan perwakilan Allah di muka bumi ini, bukan gitu. Bukan. Yusuf Mansur bukan juru bicara Allah di muka bumi ini, dan ini akhirnya menyesatkan mindset orang itu. Saya kenal beberapa orang yang itu bersedekah jor-joran, bersedekah tiap hari gitu, berbagi tiap hari, dan alhamdulillah itu dikembalikan rezekinya itu berkali-kali lipat. Dia kaya raya, teman-teman. Tapi tidak seperti Yusuf Mansur gitu.
Dia memang bersedekah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala, untuk meraih kebahagiaan akhirat. Nah, dari situ kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur ini hanyalah omong kosong gitu, karena Yusuf Mansur membuat mindset orang itu menjadi bias, menjadi belok, yang tadinya harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, orang jadi mindsetnya duit, harta, bersedekah untuk harta gitu. Kembali lagi, kami menelusuri PPPA Darul Quran yang beralamat di Jalan Perumnas ini, teman-teman, dan itu juga kami lihat tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas kegiatan, hanya ada sepertinya itu hanya ditinggali secara pribadi, dan itu bukan pesantren yang selama ini digambarkan oleh Yusuf Mansur gitu. Dan ketika kami datangin, kondisi pesantren tersebut sedang tutup. Saya kurang paham itu tutup permanen atau tutup sementara, saya tidak tahu. Yang jelas itu sedang tutup, tidak ada aktivitas. Biasanya kalau tempat-tempat seperti misalnya kayak pesantren begitu, kalaupun sedang berlibur itu pasti ada orang yang jaga gitu. Tapi ini tidak ada sama sekali, itu kayak rumah biasa, teman-teman. Dan ada di situ pelangnya PPPA Darul Quran gitu. Jelas itu dikelola atau di bawah naungan Yusuf Mansur, karena ada logo PPPA-nya, teman-teman. PPPA Darul Quran gitu. Dan tidak jauh dari situ ada warung stick and shake yang kami lihat itu kondisinya juga sangat sepi sekali, teman-teman. Sangat sepi sekali. Jadi bolehlah kemudian saya beranggapan bahwa Yusuf Mansur ini di waktu lalu menggembar-gemborkan sedekah ini tidak lebih dan tidak bukan, ini diduga kuat ini ya, untuk kepentingan pribadi. Karena sudah sering saya tantang, kalau memang Yusuf Mansur percaya dengan kata-katanya sendiri, kenapa sampai hari ini, jangankan dia bersedekah ekstrim ya, menyedekahkan semua asetnya, uangnya, hartanya gitu, sekedar mengembalikan hak orang-orang yang kemudian merasa dirugikan saja tidak, sekedar menemui saja tidak, teman-teman. Tidak dilakukan. Dan ada tiga, kemarin itu ada 3 PPPA Darul Quran, besok nanti saya akan upload lagi. Ada 3 lokasi dari PPPA Darul Quran yang kami datangi ini, dan 3-tiganya itu tidak beroperasional. Dan alamat pertama Soro Sultan, dan yang ketiga nanti akan saya tampilkan besok, itu tutup permanen, teman-teman. Sudah tidak jelas. Dan yang paling terkonfirmasi itu yang 3 itu benar-benar tutup permanen menurut pendapat dari warga sekitar. Kenapa ini terjadi, teman-teman? Kenapa kemudian banyak yang kemudian ketahuan PPPA Darul Quran ini kemudian ketahuan tutup? Saya berpendapat bahwa mungkin sedekah-sedekah dari warga sekitar ataupun dari para donatur ini berhenti, teman-teman. Seharusnya ini tidak berpengaruh gitu. Seharusnya ini tidak berpengaruh, karena Yusuf Mansur sendiri sudah sering mengatakan bahwa dia berbisnis, dia berusaha mencari duit untuk mengoperasikan pesantren-pesantren yang ada gitu, untuk membantu orang. Kenyataannya kan tidak. Kenyataannya kelihatan banget gitu. Kelihatan orang ini bakhil gitu. Jangankan kemudian dia memberikan bersedekah kepada pesantren-pesantren sekedar mengganti rugi yang merupakan ini kewajiban, mengganti rugi. Kerugian para korban saja tidak kelihatan, tidak dia lakukan, tidak punya etikat untuk melakukan hal itu, teman-teman. Dan makin terlihat lagi, ini daku-daku pada tutup. Di mana sumbangsi Yusuf Mansur? Di mana pernyataan Yusuf Mansur yang katanya menolkan omset warung stick and shake untuk operasional pesantren? Di mana? Ini kan omong kosong berarti, teman-teman. Dan di sisi lain, sudah saya tampilkan juga di video saya, biaya pendaftaran daku itu tidak main-main, teman-teman. Puluhan juta gitu. Gila. Ini saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, teman-teman. Sementara warung stick and shake, kita lihat perkembangannya. Kalau saja warung stick and shake ini jalan di tempat alias tidak berkembang, bolehlah kemudian kita berpikir, oh Yusuf Mansur memang juga lagi susah dalam keuangan gitu. Kenyataannya kan tidak. Ini warung stick and shake bangun gitu. Dan itu bukan sewa lahan, teman-teman, tapi beli tanah. Ini kan memakan biaya puluhan miliar per outletnya gitu. Tapi kok sekedar mengoperasikan Darul Quran saja terseok-seok, teman-teman. Baik, silakan disimak video dari kami. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.
Ada dua sendal sini seperti pasangan suami istri. Nanti kita ke depan baru bikin video begini. Detail. Tapi ada kegiatan anak-anak ngaji. Ada kegiatan anak-anak ngaji, tapi aku yang suami istri atau enggak? Aku tahunya itu ada enggak yang ke situ, katanya kan katanya nginep gitu. Oh, ini loh. Oh, Ada anak-anak yang ngaji, siapa berapa anak-anak? kalau dari situ banyak. Gede ya? Oh, jelas semua. Cowok semua? Cowok-cowok Oh, cowok cewek. Hari Minggu aja? hari Minggu, banyak kan hari Minggu. Kalau hari-hari biasa, Enggak ada? Jarang ya? Ngaji tiap berapa orang ngaji? soalnya kalau di sini enggak. Saya itu dulu juga kok sering nanya itu aslinya ngaji atau gimana tahu gitu. Tapi kalau hari Minggu itu kebanyakan bapak-bapak, bapaknya orang dewasa. Kalau anak-anak enggak. Oh. Ini duluan mana, laundry atau dia? Duluan sini Kak. Oh, duluan sini. Ini 1 tahun, 2 tahun atau 1 tahun setengah. Yang lebih lama. Berapa ya? Soalnya yang bangun di sini bapaknya sendiri juga sering nonton di sini. Katanya tak tanyain itu berapa kok bukan rumah biasa kan kalau aku di rumah tak tanyain kok itu rumah biasa di rumah tak sayang enggak Pak, itu katanya sekarang mau buat ngaji gitu. Ini, Bu, ini direkam tapi nanti di bukanya kami tutup. Oh, enggak apa-apa. Jadi kalau kayak ini kan hari Sabtu, nggak ada. Kalau biasanya itu sepi ya Pak. Sepi ya? Saya juga jarang lihat ada orang yang datang. Kalau hari Minggu itu, ya nggak setiap hari Minggu, cuma Iya. terkadang hari Minggu itu malah banyak. Yang ngaji dari mana sih, Bu? Yang datang ke sini? Kenal nggak Ibu? Oh, kenal. Cuma ada satu mbak-mbak yang itu yang ngurus di sini, itu katanya orang Jawa Timur Pak ya. Itu ngakunya orang Jawa Timur itu katanya yang nginep di sini gitu. Jadi yang ini satu orang? Tahu saya iya Pak. Cuma satu orang? Tapi saya juga kurang tahu. Itu di depan ada sendal kayak cowok cewek gitu. Terus salah nggak? Ada yang jawab gitu. Kalau siang ini biasanya ada sih mas-mas juga. Iya. Di dalam ada motor tapi motor pakai itu. Ya, debu, kotor. Vario bukan? Bukan. Biasa. Oh kalau Vario biasanya si mbak-mbak itu pakai motor Vario merah. Cuma jadi satu, cuma si bapak itu ya. Kalau setahu saya iya. Cuma satu orang ya. Tapi kalau yang lain saya juga kurang tahu. Soalnya kalau malam kan kalau laundry kan udah tutup ya udah gitu. Iya, iya. Nah, jadi nggak tahu keluar masuknya orang saya nggak tahu. Oke, Mbak. Jadi dulu di sini